Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Rizik Syihab mengancam jaksa akan digeruduk di pengadilan dengan pendukungnya. Dalam pembacaan duplik Rizik Syihab, sebelumnya jaksa dalam pembelaannya menyatakan Rizik Syihab disebut imam besar hanya pepesan kosong belaka. Atas pernyataan jaksa tersebut, di mana Rizik Syihab katanya tidak tersinggung, hanya pendukungnya yang mencintainya akan nanti datang menggeruduk jaksa di pengadilan karena pendukungnya cukup banyak, akan nanti datang ke pengadilan menyaksikan persidangan tersebut. Ancaman Rizik Syihab kepada jaksa hal biasa ini, karena jaksa sudah terbiasa menerima ancaman dari pihak terdakwa. Ancaman Rizik Syihab ini tidak mendapat tanggapan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama dan organisasi Muhammadiyah atau Majelis Ulama Indonesia juga. Karena kedua organisasi ini menyatakan bahwa di lembaganya tidak ada imam besar. Jadi yang ada imam besar itu hanya ada di pendukung Rizik Syihab itu sendiri. Jadi mereka tidak mengakui, berarti mereka tidak mengakui juga Rizik Syihab ini sebagai imam besar. Yang mereka hanya diakui oleh para pendukungnya Rizik Syihab bahwa Rizik Syihab tersebut adalah imam besar. Saat disesalkan tindakan Rizik Syihab membawa-bawa pendukungnya yang bisa nanti berurusan dengan aparat negara, pada saat nanti dia datang ke pengadilan, bisa saja nanti terjadi ada keributan di sana, akhirnya nanti bisa ditangkap polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini sama saja Rizik Syihab ini membawa warganya, pendukungnya nanti bermasalah yang bisa nanti dimasukkan ke penjara oleh polisi setempat apabila dia melakukan keributan di pengadilan Jakarta Timur tersebut. Bila saja nanti Rizik Syihab bisa saja nanti Rizik Syihab ini dijadikan lagi sebagai tersangka, yaitu melakukan perbuatan kejahatan dengan mengancam jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Jadi Rizik Syihab ini hanya banyak bicara saja di pengadilan. Dia tidak tahu apa resiko daripada mengancam jaksa tersebut. Karena mengancam jaksa di persidangan dalam melaksanakan tugasnya, ancaman hukumannya cukup berat itu. Yaitu saya lihat tindakan Rizik Syihab mengancam aparat penegak hukum di persidangan yang bisa merugikan dirinya sendiri dan bisa nanti diperberat hukumannya dan nanti hukumannya diperberat dan mungkin bisa jadi nanti dia disuruh lagi nanti polisi menjadikan dia sebagai tersangka dalam perkara ancaman kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Harapan saya Rizik Syihab agar mentaati semua aturan persidangan agar tidak menambah berat hukumannya. Jadi itulah saya lihat dalam persidangan tersebut, karena jaksa pernah menyebutkan dalam pembelanya bahwa Rizik Syihab ini sebagai imam besar katanya hanya sebagai pepesan kosong, dalam arti maksudnya tidak benarlah hal tersebut, sehingga dia tersinggung. Tetapi dia membawa pendukungnya, katanya dia tidak marah, tapi yang marah itu nanti para pendukungnya yang bisa nanti menggeruduk jaksa sampai ke pengadilan. Dan hal itu jadi karena pendukungnya itu mungkin fanatik sama Rizik Syihab, akan bisa nanti datang semua pendukungnya itu ke pengadilan untuk menggeruduknya. Padahal pernyataan Rizik Syihab ini tidak mendapat daripada
dua organisasi besar di Indonesia, itu organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu organisasi Nahdlatul Ulama dan juga organisasi Muhammadiyah. Dia tidak mendapat tanggapan. Katanya di dalam Nahdlatul Ulama maupun di Muhammadiyah tidak ada imam besar. Imam besar itu katanya hanya ada di Nahdlatul, yang imam besar itu hanya ada di pendukung Rizik Syihab itu sendiri. Berarti Rizik Syihab itu imam besarnya tidak diakui secara umum, hanya diakui di Forum Pembela Islam sebagai pendukungnya, sedangkan di Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama maupun organisasi Islam lainnya tidak mengakui Rizik Syihab ini sebagai imam besar. Dia hanya diakui sebagai imam besar di lingkungan pendukungnya saja, yaitu pada saat itu Forum Pembela Islam yang sudah dibubarkan oleh pemerintah karena perbuatannya banyak yang melanggar keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, terutama dia sering sekali menggeruduk daripada tempat-tempat hiburan dan rumah makan. Padahal tempat hiburan itu adalah orang-orang yang tidak punya, itu orang miskin lah ya. Sehingga itu sering diberikan kesusahan. Sehingga pemerintah atas berbagai tindakan yang negatif, akhirnya belum lagi dia mengancam-ancam negara, sehingga Forum Pembela Islam tersebut sebagai organisasinya dibubarkan oleh negara dan Rizik Syihab sampai ditahan sekarang. Jadi Rizik Syihab, harapan saya Rizik Syihab ikuti saja aturan persidangan tersebut, jangan mengeluarkan pernyataan-pernyataan ancaman kepada jaksa di persidangan tersebut, agar nanti perbuatannya itu dapat dihukum sesuai prosedur hukum yang berlaku saja, tidak ada unsur pemberatan dan rasa benci kepadanya. Sekian dan terima kasih.